artificial neural network, kemudian assembly learning, kemudian support machine atau SVM, ya, Bayesian model. Nanti berikut contoh atau yang sudah pernah diaplikasikan ya dari jurnal ini ya. Jadi mesin learning itu sendiri ya, jadi ini pernah saya sampaikan juga ini. Jadi sebuah kecerdasan buatan ya yang menghasilkan model atau sistem melalui proses pembelajaran dari data. Ya. Jadi data, basisnya data ya, makanya biasanya ini ada akuisisi atau precision measurement atau precision farming dalam konteks kita, yaitu nanti data tersebut terkoleksi. Nah dari data koleksi itu kemudian ada algoritma yang untuk dimodelkan untuk nanti mengidentifikasi atau melakukan decision making gitu ya. Jadi memodifikasi perangkat aksinya ya dapat menjadi lebih akurat. Misalnya pembuatan prediksi atau pengontrolan pergerakan robot ini mesin learning. Tipe-tipe mesin learning itu pada prinsipnya ada 3 ya, yaitu algoritma supervised, unsupervised, dan reinforced learning ya. Jadi bedanya apa? Kalau supervised itu terbimbing ya. Jadi yang sudah pernah saya sampaikan ada target ya. Jadi seperti manusia belajar ya, ada contoh atau target yang dataset ya, dataset antara atau data berlabel. Jadi data ini bisa jadi beberapa variabel ya, dataset tersebut dilabel ini A ya. Kemudian data berikutnya, ulangan berikutnya masih data A, data B, kemudian yang untuk data berikutnya data B, C, D ya, dengan beberapa kali ulangan. Nah, itu sudah berlabel atau sudah targetnya ya. Jadi algoritma supervised learning atau terbimbing ya, algoritma terbimbing itu yang paling populer ya. Jadi artificial intelligence untuk ini ya, neural network gitu ya, yang terbimbing ini cukup populer dan banyak dipakai ya, misalnya untuk prediksi, klasifikasi ya. Jadi ini data yang menggunakan data berlabel atau tadi ya, ini berarti label tuh targetnya ya, targetnya yaitu ini untuk mengidentifikasi fitur ya secara eksplisit. Nah, dari untuk prediksi atau klasifikasi yang sesuai ya. Jadi nanti datasetnya itu sudah dilabel bahwa dataset ini milik label A, dataset ini milik label B, label C, D, E, F. Nah, itu nanti secara eksplisit akan mengklaster atau memprediksi berdasarkan label-label itu atau target-target tersebut ya. Nah, semakin banyak pelatihan algoritma, maka hubungan antara dua variabel tadi ya, antara dataset dengan labelnya atau targetnya tadi itu kita dapat hasil yang baru atau data yang prediksi, demikian ya. Ini ada untuk klasifikasi ataupun regresi, hubungan antara variabel ya, misalnya untuk persamaan menentukan regresi ya, persamaannya ataupun nilai prediksinya seperti apa gitu. Nah, yang termasuk dalam regresi algoritma supervised learning atau terbimbing ya, itu regresi linear. Nah, regresi linear jadi hubungan Y sama dengan AX plus B kayak gitu, itu salah satu algoritma terbimbing atau supervised learning ya. Kemudian random forest ya, jadi metode pembelajaran ensemble. Nanti ensemble itu apa ya nih? Jadi klasifikasi regresi itu tugasnya pembentukan pohon keputusan. Jadi misalnya decision tree ya, untuk keputusan hierarkial gitu ya. Contohnya AHP gitu, itu salah satu yang terbimbing ya. Jadi nanti dihasilkan ya output ya yang berupa kelas ataupun modus atau main ya, dari berdasarkan itu ya nilai yang muncul atau rata-rata dari pohon individu itu random forest ya, yang masuk dalam algoritma supervised atau terbimbing. Kemudian yang ketiga ini yang sangat populer yang banyak diterapkan untuk identifikasi, klasifikasi ya, ini
artificial neural network atau sistem kecerdas atau, jaringan saraf tiruan ya, JST. Jaringan saraf tiruan artificial neural network ini meniru meniru, sistem kerja otak manusia ya, di mana ada neuron-neuron yang kemudian nanti ada persamaan untuk tiap neuron demikian ya. Nah ini merupakan dasar dari deep learning ya, pengembangan deep learning jadi basisnya adalah ANN atau JST, jaringan saraf tiruan ya, deep learning. Yang itu, yang terbimbing ya, supervised ya, jadi cirinya ada data berlabel ya, atau target ya, yang akan dicapai untuk secara eksplisit mengidentifikasi dari fitur-fitur data atau data setnya. Ya. Ini yang kedua, unsupervised, jadi dia tidak terbimbing, jadi tidak menggunakan data label. Jadi dataset atau sekumpulan data tersebut ya, di mana algoritma tersebut dapat menemukan pola implisitnya ya. Jadi dia biasanya berdasarkan, kedekatan ya, jadi berdasarkan kepadatan, struktur, segmen yang serupa, fitur yang serupa lainnya. Jadi, berdasarkan parameter-parameter yang memiliki kedekatan yang sama, itu nanti dijadikan, eee, pola atau, eee, tipe tertentu gitu ya. Nah, yang paling banyak clustering memang ya. Jadi, ya tadi, jadi, dari kedekatan-kedekatan kita ingin mengcluster, menjadi beberapa, nah mengelompokkan atau mengklasifikasi ya, clustering, seperti seperti apa gitu ya. Kemudian deteksi anomali dan deep belief network ini salah satu contohnya dari, unsupervised learning ya. Jadi tidak terbimbing, tidak ada data label atau data, target ya, di datasetnya ya. Jadi nanti algoritma tersebut sendiri yang akan mengelompokkan ya menjadi klasifikasi berapa yang kita mau gitu ya, clustering jadi berapa, 2 3 ya berdasarkan fitur dataset atau yang kita tentukan ya datasetnya. Nah itu ya, jadi itu ya, clustering, nah ini ya tadi ya yang serupa, yang kemiripan ya. Jadi nanti istilahnya ada center of, gravity atau COG ya. Nah, nanti yang tiap itu, jadi kalau kita mau mengcluster jadi 5 nanti berarti ada 5 COG ya, 5 center of gravity. Nah, model tersebut akan atau algoritma akan membuat 5 COG ya, center of gravity. Nah, nanti tiap-tiap tiap-tiap dataset nanti dibandingkan kedekatan terhadap, COG tersebut ya. Yang terdekat itulah, cluster yang masuk ke dalam, objek tersebut ya. Algoritmanya antara lain ya, yang sudah dikembangkan K-means ini yang sangat itu K-means cluster ya, kemudian fuzzy K-means itu juga pengembangannya, kemudian DB-scan ya, dan hierarchical clustering itu salah satunya ya. Ya, jadi kemudian ada juga deteksi anomali ya, untuk mengetahui pencilan dalam data tabel dengan asumsi bahwa semakin besar sampel data yang berdistribusi normal dengan mengamati instan atau contoh yang sesuai dengan kumpulan data lainnya. Nah itu. Jadi dia mengelompokkan sendiri ya modelnya atau algoritma tersebut ya. Yang ketiga ini reinforcement, ini yang pengembangan ya. Jadi ini yang, memungkinkan algoritma tersebut berinteraksi dengan lingkungan dinamis ya untuk mencapai target atau tujuan ya. Dengan algoritma ini mesin dan agen software dapat mengevaluasi perilaku ideal dari suatu kasus dengan bantuan reward dan agen dapat mempelajari perilaku dan memperbaiki model yang dihasilkan. Jadi dia, adaptif ya. Jadi sebenarnya, adaptive neural network ya itu juga salah satu contoh dari, reinforcement. Jadi, semakin dia bisa menerima perubahan-perubahan atau data-data baru yang kemudian di-learning kembali ya, sehingga akan membentuk, model yang baru gitu ya. Jadi, memperbaiki model yang telah dihasilkan ya, dengan jadi, berinteraksi dapat memasukkan
variabel baru ya, yang dengan bantuan agen ya akan mempelajari masukan dari data baru yang misalnya berupa data lingkungan dan sebagainya ya. Nah itu nanti gimana ini? Ada yang bocor itunya ya. Itu reinforced learning ya. Jadi contoh implementasi reinforcement learning ini sangat berkembang ya, banyak sekali itu pada Google yaitu sistem Active Query Answering ya, jadi AK ya. Nah ini misalnya dia sistem itu akan merumuskan ulang pertanyaan diajukan oleh user Google ya. Jadi misalnya kita mengajukan pertanyaan ke bot AQA gitu ya, berapa tanggal lahir Nikola Tesla, maka bot akan merumuskan kembali pertanyaan tadi ya, kapan ya, Tesla lahir atau kapan ulang tahun Tesla ya. Nah, perumusan ini menggunakan sequence to sequence ya. Tapi sekarang Google mengembangkan dan mengimplementasikan reinforcement learning ke dalam sistemnya ya supaya lebih berintegrasi dengan sistem lingkungan berbasis query ya. Nah, itu. Ini contoh reinforcement learning ya. Jadi updating modelnya itu terus-menerus ya dari perubahan-perubahan yang ada. Pengembangan dari dari machine learning tadi yang 3 tadi ya, dari 3 kemudian ada yang berkembang jadi semi supervised. Semi supervised artinya dia gabungan sebenarnya ya. Jadi menggunakan data berlabel ya, dan juga data tidak berlabel. Jadi dipakai semuanya. Jadi dia menggunakan pembelajaran terawasi dan tidak terawasi ya. Jadi ada data yang berlabel juga data yang tidak berlabel untuk model AI-nya ya, untuk tugas-tugas klasifikasi dan regresi. Jadi misalnya ini di yang supervised, yang unsupervised ya, yang tidak terbimbing, misalnya ini dengan ini seperti ini ya tipe datanya datanya kalau digrafiskan. Maka kalau unsupervised dia mengelompokkan seperti ini. Ini yang itunya sendiri, punya yang A jadi 2 ya. Yang ini yang punya jadi ada yang ini sebagian malah diidentifikasikan grupnya ini yang punyanya ke sini. Jadi ada beberapa yang salah identifikasi. Ini kalau pakai unsupervised. Idenya kan seperti ini ya. Nah, ini kalau pakai semi supervised bisa. Kalau yang supervised misalnya kayak gini ya, yang terbimbing misalnya secara digit ada linear diskriminator ya seperti ini ya. Nah, ini pun ada misalnya ya di sini ini masuk kelompok yang sini. Padahal ini kan sebenarnya punya kelompok sini ya atau klaster ini. Yang ini harusnya punya sini tapi diidentifikasi masuk klaster yang atas atau yang pertama. Yang begitu juga yang ini ya. Ini harusnya punya klaster 1 tapi diidentifikasi master klaster kedua, yang ini juga sama ya. Jadi ini misalnya untuk yang supervise ya dengan linear regression ya. Jadi misalnya linear discriminator ya, dari linear regressionnya seperti itu. Nah, dengan semi supervised bisa seperti ini ya, atau NN. Nah ini benernya seperti ini. Nah, kemudian ada self supervised learning. Ini jadi tidak menemukan label yang telah tapi menciptakan label sendiri. Ya, jadi ada agen yang diciptakan ya untuk merancang tugas atau memaksa model untuk menghasilkan label sendiri ya dari fitur yang ada ya. Nah, dan model dapat memahami struktur dari data tanpa perlu anotasi manusia, maksudnya diberi label oleh kita yang misalnya pakarnya atau apa, tapi dia sistemnya bisa membentuk label baru. Misalnya ini yang input data, ini yang terbimbing ya, kemudian ini ada partial labelnya ya, ini ada dan sebagainya yang tidak terbimbing, kemudian ini ada machine learning-nya yang self supervised atau membentuk klaster sendiri ya, yang tidak identifikasi, yang unlabel ya, kemudian di cross check sehingga pattern-nya dapat sesuai ya. Seperti itu. Jadi dia membuat label sendiri ya.
kalau ada data baru gitu ya. Kemudian ini, pengembangannya ada yang sudah Ensemble. Ensemble ini kombinasi dari beberapa model ya. Jadi, yang disebut juga weak learner atau base model ya, kemudian digabungkan sehingga akan membentuk, label yang lebih atau model yang atau learning yang lebih baik ya daripada single single apa, prediction atau single model ya. Jadi beberapa model digabungkan ya, ya agar prediksinya itu lebih reliable atau lebih dipercaya ya. Tujuannya untuk mengurangi error dan meningkatkan performance. Ya jadi misalnya ini nih assemble prediksinya ya, jadi ini prediction, nah ini ya, ini beberapa model yang terapkan, ini ada new instant misalnya ada apa, baru ya, contoh baru atau input baru, masuk ke masing-masing model ya, masing-masing model. Nah nanti ada prediktornya ya, diverse prediktornya ini, ya tadi ya macam-macam model ya, macam-macam model ya, eee, kemudian muncul yang paling itu sesuai ya, ya sesuai nanti itulah sebagai, keluaran dari, assemble prediction. Contohnya majority vote atau yang paling banyak itunya, apa namanya, luarannya tinggi atau masing-masing dari model tersebut. Itu assembly ya. Ensemble ensemble ya, ensemble. Jadi gabungan dari, beberapa model pembelajaran ya. Kategorinya ada yang paralel, sequential seri ya. Kalau paralel berarti ini seperti paralel ya, paralel, ini paralel. Jadi, tiap, masing-masing, mmm, machine learning dasar ya, misalnya satunya pakai apa pakai apa, yang itu berjalan bersamaan ya, berjalan bersamaan ya. Jadi, itu dan masing-masing, tidak terkait satu sama lain ya, itu paralel. Kalau yang sequential dia urutan. Jadi, eee, jadi yang apa, new base learner ya, jadi dia meminimalkan error tuh dari previous model, jadi bertahap bertahap ya. Ya jadi, eee, membentuk, apa namanya, prediksi dari model yang sebelumnya ya, gitu. Kalau jadi seperti ini, karena paralel ya, jadi misalnya ini training dataset yang masuk ke masing-masing model ya, sampel dan model ya. Nah ini secara terpisah masing-masing lah, pada membentuk sampel model nanti sebagai prediksinya. Nah kalau assemble kan dia seri ya, ke sini, nanti ke sini, ke sini, ke sini, sini atau ke sini. Nah itu jadi, eee, terkait ya, dari, model sebelumnya, demikian, sekuensial. Kemudian juga ada yang pengembangan yang terbaru ini yang evolutionary tadi ya, seperti yang apa, reinforced learning tuh ke sini banyak ya. Evolution. Jadi yang, pengembangan lah nih yang, yang bersifat evolusi ya. Jadi, dramatical, apa namanya, change ya atau perubahan-perubahan secara dramatis yang sudah berevolusi ya dari apa, yang ada ya. Nah jadi karena, untuk sistem-sistem yang besar, kalau yang traditional learning method atau learning, algorithm, sangat sulit ya. Untuk menangani data-data yang sangat bernilai atau berdimensi tinggi ya, variabelnya banyak, jumlahnya banyak, sangat tinggi ya. Nah itu maka, evolutionary algorithm ini bisa untuk, mengatasi ya, permasalahan tersebut ya. Oke. Kemudian, ya ini evolutionary learning ya, jadi, eee, sudah dikembangkan banyak sekali ya untuk apa, variasi dari apa, jenis-jenisnya ya, dari genetik algorithm ya, kemudian apa, genetic programming, evolutionary strategies, differential evolution. Nah ini apa yang sudah dikembangkan ya.
Kemudian, eee, dari sistem deteksi yang sudah ada tadi ya, bagaimana kita mengukurnya? Ya, beberapa parameter bisa kita ukur ya, yaitu intinya kan kita membandingkan dengan, aktual ya, dengan aktual. Jadi, prediksi dalam aktual seberapa besar, kesalahannya, demikian kan, atau kita mengukur error ya. Dan error itu atau kesalahan tersebut dapat nyatakan dalam beberapa variabel ya, atau beberapa parameter ya. Jadi ada yang namanya pertama mean absolute error. Jadi, error, mutlak, rata-rata error mutlak ya. Jadi ini yang paling, mudah dan paling simpel ya. Jadi, yang paling umum. Jadi, rata-rata error. Error itu kan, nilai selisih ya antara aktual, terhadap, terhadap, eee, prediksi ya. Nah itu error ya, demikian ya. Jadi errornya, berapa ya. Jadi nama ini rata-rata, rata-rata harga mutlaknya ya. Di dibandingkan terhadap ya, menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual ya. Nah ini nilai prediksi ya, nilai aktual dan nilai prediksinya berapa ya. Itu error, kemudian jumlah dibagi jumlah datanya ya, atau rata-ratanya. Nah itu ya, jadi kesalahan absolut dari prediksi ya. Ya, error kalau semakin kecil ya semakin baik tentu saja. Nah ini secara kalau main seperti itu ya, jadi mean absolute error. Jadi, kesalahan, absolut rata-rata ya, rata-rata kesalahan absolutnya ya. Jadi hanya, jumlah mencari rata-rata dari error ya. Ya di mana error adalah selisih antara prediksi dengan nilai aktual ya, nilai, absolutnya ya. Jadi tanpa nilai mutlak ya, nilai mutlak. Ya kayak gini aja ya, di error-nya ya dicari nilai rata-rata error mutlak ya. Nah ini kemudian ada ya kita bisa, menggunakan parameter namanya mean square error. Jadi, rata-rata, error kuadrat ya, error kuadrat. Jadi ini error-nya dikuadratkan, kemudian di rata-rata ya. Jadi rata-rata dari selisih kuadrat antara nilai prediksi dan aktual ya. Jadi berapa rata-rata dari kuadrat kesalahan dalam prediksi ya. Ini juga semakin baik ya. Jadi bedanya hanya error-nya dikuadratkan kemudian dicari rata-ratanya ya. Ya, ya ini ya. Oke. Kita juga bisa root mean square error, RMSE ya. Ini turunan dari MSE atau mean square error ya, di mana itu di akar kuadrat ya, akar kuadrat dari MSE, mean square error ya. MSE tadi kan hanya itu ya rata-rata rata-rata error ya. Nah ini kalau RMSE itu root mean square error, jadi akar dari MSE, mean square error ya. Jadi yang tadi hanya ini ya, ini kan mean square error ya, rata-rata, kuadrat ya, kesalahan kuadrat ya, nah terus di akar ya, dan ini bedanya apa sih sebenarnya ya, nanti ya. Terus yang keempat, ini mean absolute percentage error. Jadi ini, error, persentase ya, persentase mutlak, rata-ratanya ya. Jadi, eee, kita membandingkan ya, eee, membandingkan selisih error atau error ya terhadap, nilai acuan ya. Jadi nilai aktual, membandingkan error tersebut ya dengan nilai, aktualnya ya. Ya, kemudian di rata-rata, kayak gitu. Jadi, ini, persentase, selisih persentase, ya. Jadi error-nya kemudian dibandingkan atau dipersentase terhadap, eee, apa, Y ini, nilai, eee, aktual ya. Jadi prediksi nilai aktual, jadi nilai
prediksinya ya itu sehingga nanti proporsional terhadap persentase ya terhadap, nilai prediksi. Ini untuk forecasting ada eee, kriterianya. Jadi kalau MAPE-nya kurang dari 10% ya ini berarti high accuracy ya. Kalau 10 sampai 20 tuh good forecasting atau prediksinya atau perkiraannya ya, eee, forecast itu menduga lah, meramal, menduga ya. 20 sampai 50 itu ya cukup cukup ya, reasonable. Kalau lebih dari 50 error-nya, berarti nggak akurat ya, error-nya lebih dari 50%. Oke, bedanya ya, kalau MAE, MS dan RMS itu memberikan nilai absolut, sementara MAPE memberikan nilai relatif ya, relatif terhadap nah ini, terhadap, ini kan, terhadap acuan ya, relatif terhadap acuan. Jadi kalau MAE, MSE, atau RMSE itu nilainya absolut ya, sementara kalau MAP itu relatif ya, terhadap acuan. MAE menghitung rata-rata selisih ya, nah ini ya, selisih absolut ya. Nah kalau MSE dan RMSE itu menghitung rata-rata dari selisih kuadrat antara prediksi dan nilai sebenarnya ya. Nah, gitu. Ya kalau RMSE itu pengembangan dengan mencari akar kuadrat ya, MAPE menghitung kesalahan rata-rata prediksi dan nilai sebenarnya, nah, perbedaannya. Jadi kelebihan kekurangannya itu sendiri ya. Jadi kalau ini ya, ya kalau misalnya ini memang paling mudah jadi, rata-rata error lah, rata-rata error yang muncul nilai absolut sehingga tidak bergantung pada prediksi yang rendah atau, tinggi ya. Jadi, namun dia tidak memberikan bobot pada kesalahan prediksinya. Jadi misalnya gini, kalau nilai pengukurannya itu besar-besar ya, tentu nanti nilai MAE-nya kan kecil ya. Maksudnya kalau misalnya orde hasil pembacaan pengukuran tuh misalnya 1000 ya, 1000, 1010, 1020 ya, misalnya 1000 itu ya. Misalnya kalau aktualnya 1000 kemudian, prediksinya 1010 itu kan berarti error-nya 10 ya. Nah 10 itu, kita tidak tahu apakah itu besar ataupun kecil ya nilainya. Akan berbeda bila nilai luarannya itu nilainya kecil-kecil ya, misalnya hanya 100 ya, 100 itu kalau error-nya 10 itu kita nggak tahu ya. Jadi MAE dari nilai yang pertama tadi yang hasil pengukurannya banyak sekitar 1000-1000-an gitu, dengan yang kedua dalam order seratusan, kalau MAE-nya sama kita nggak tahu mana yang lebih baik ya kan. Kalau hanya berdasarkan, MAE ya seperti itu ya, jadi tidak menggunakan bobot. Jadi prediksi yang jauh dari nilai sebenarnya ya, kita tidak tahu apakah ini, baik atau tidak ya. Nah, dianggap sama penting ya, baik yang nilai presentasi bobotnya tinggi atau, tadi ya contohnya ya, hasil pengukurannya nilainya tinggi-tinggi ya, dengan yang nilainya kecil, nah tuh. Sedangkan MSE ini memiliki bobot yang lebih besar pada prediksi ya, jauh dari nilai sebenarnya sehingga lebih sensitif terhadap kesalahan prediksi yang, besar ya. Menghasilkan nilai kuadrat yang sudah dipahami dan bergantung pada prediksi yang rendah atau tinggi. Ya ini mirip ya dan yang dikuadratkan. Kalau di akar ya, nah di akar dia, eee, jadi dia selain menghasilkan absolut ya seperti MAE ya, juga dia memberikan bobot seperti MSE ya, sehingga melakukan manipulasi yang paling umum digunakan ini ya. Jadi, eee, karena ada akar ini karena sebenarnya sih kalau ini bukan kalau pakai programming atau pakai spreadsheet atau sekarang kan udah gampang ya cari nilai akar ya, rumus akar udah gampang ya. Dan untuk yang nilai absolut, RMS ini paling banyak dipakai ya.
Nah, kalau MAPE tadi, dia memiliki kendala relatif ya, sehingga berguna dalam situasi di mana prediksi bergantung persentase kesalahan ya. Jadi misalnya kita mau tahu sih ini kenaikannya berapa persen terhadap, eee, awal kita, nah gitu. Atau kita penurunannya tuh berapa persen sih, dari awal yang kita punya. Nah itu makanya MAPE ya, MAPE bisa mengukur seperti itu ya. Jadi, eee, mean absolute percentage error ya. Jadi, beda atau selisih ya, persentase ya, persentase beda selisih ya. Rata-rata persentase beda selisih ya, beda selisih kesalahannya berapa, ya. Nah ini ya, kurang bagus untuk kalau yang data nilai nol ya, atau data yang memiliki varian yang besar ya, atau apa, kalau besar tuh berarti standar deviasinya tinggi ya. Dapat nilai yang terbatas dan tidak terintegrasi ya kalau tadi ada nilai nol kan, karena kalau nol nanti apa, kan apa namanya, dibaginya jadi nol, itu kan tidak teridentifikasi ya, pembaginya nol gitu loh maksud saya, maksud kalimat ini ya. Jadi kalau misalnya tadi MAPE ini ya, nah ini kalau pembaginya nol kan jadi tidak teridentifikasi ya. Oke, saya kira itu ya tentang apa namanya, machine learning ya. Machine learning memang banyak sekali itu terus juga, eee, ini memang, eee, machine learning itu sendiri itu cukup kompleks ya, tapi kita menganggap itu sebagai, black box aja ya. Kayak MATLAB itu beberapa sudah punya, fungsinya untuk misalnya, ANN ya, kemudian apa, SVM dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian clustering itu pada MATLAB itu sudah ada fungsi-fungsinya yang kita tinggal memanggil ya atau memodelkan di sana ya, dan itu banyak itu apa, diterapkan. Contoh-contoh penerapannya itu ada saya sertakan paper ya di sana ya, silakan nanti dibaca itu ada banyak sekali apa, contoh mana tadi, contoh penerapan ya, penerapan machine learning di apa, di smart agriculture ya. Jadi ini sebelum kita lihat papernya sekilas, coba saya mau presensi dulu ya. Sebentar saya presensi untuk kelas A dulu ya. Ini saya buka di tengah-tengah ya. Silakan untuk yang kelas A ya.
Oke, untuk ini udah ya kelas A ya, kita beralih ke kelas B. Silakan yang kelas B. Oke, untuk presensi kelas B saya cukupkan ya. Baik, jadi saya juga sudah menyertakan di apa namanya, di LDRU ya, sebuah paper ya, yang bisa sebagai gambaran, betapa sudah banyak diterapkan agriculture untuk yang pakai di sistem smart agriculture ya. Jadi seperti itu ya, share yang apa, ininya ya. Nah, ini bisa kalian bisa mendapatkan gambaran ya, penerapan-penerapan yang banyak yang sudah di apa, review ya, sini. Nah, ini ada apa, dari definisi smart dan precision itu sendiri ya, dan juga ada gambaran apa, di sana contoh ya. Nah, ini ICT, Information Communication Technology Framework ya, untuk transisi dari contohnya penerapan dari tradisional ke smart agriculture practice ya. Ini juga apa, komponen-komponennya ya yang ada di itu sudah diberi apa, eh, review atau ini tentang struktur apa, komponen ya, struktur seperti agriculture ya. Di sini sensor, kemudian antarmukanya ya, sekarang sudah wireless semua ya, dengan jaringan sensor ya, atau WSN, wireless sensor network. Dan juga ini ada sekuritas ya, lokal lah, gateway ya, misalnya eh, apa namanya, provider ini ya. Nah, baru ke aplikasi nanti ya, aplikasinya dengan
ke sini nanti di dalamnya yang algoritma tersebut sendiri ya. Nah, akan aplikasi dan layanan. Nah, di algoritma tersebut di sini nih, ya. Ya, di sini juga ada beberapa banyak ya. Ini beberapa apa yang untuk misalnya kalau mau keperluan-keperluan dalam apa, eee, automated smart farming ya. Nah, ini kira-kira berapa sih itunya, karena populasi yang terus meningkat ya. Nah, ini kan. Nah, ini kebutuhannya ya, ini. Nah, kemudian jadi apa, yang tadi ya, nah dari PS fasting kemudian ini ada apa gambarannya. Nah, ini yang tabel ini ya, hanya untuk seed apa, soil and seed ya. Nah, jadi untuk soil and seed ini sudah banyak diterapkan ya. Ya, jadi dengan itu, dengan metode-metodenya ini ya, base model ya, atau apa, algoritma yang dipakai ya. Nah, nanti kemudian hasilnya ini tingkat apa namanya, performa ya, performanya itu bisa dinyatakan dengan error ataupun, keberhasilan ya. Kalau performa atau keberhasilan ya tinggal 100% dikurangi error gitu ya. Juga untuk ini disease atau penyakit tanaman ya. Nah, ini beberapa yang sudah di apa, itunya, nah ini mendeteksi apa, daun dari deteksi di daun, penyakit pada daun, bunga. Nah, ini contoh dari apa, Resamo ya, Resamonya yang kebanyakan menggunakan image ya, image processing ya. Nah, dia dengan apa, algoritmanya ini NN, ANN, SVM, ya, nah, SVM, nah juga banyak SVM ya. Nah, ini juga ada yang lain ya, SVMBP ini gabungan ya antara sempat faktor ini. Ataupun basisnya apa, cloud ini ya, kayak yang sudah ada ya, Net ini cloud. Jadi, menggunakan algoritma yang sudah orang apa, perusahaan buat, kita tinggal pakai, manggil gitu kan. Atau pakai ini fuzzy, nah ini untuk beberapa apa, dengan tingkat akurasinya ya, presisinya ya, sampai 100% bahkan. Nah ini, untuk apa, deteksi penyakit pada daun ya. Juga ini apa, dengan deep learning ya, eee, deteksi penyakit juga ya. Nah ini ada crop phenotyping ya, ini juga itu. Hmm. Pest detection apa, hama ya, sampai weed ya, gulma ya. Nah ini juga untuk apa, pupuk dan pestisida ya, prediksi hama ya dengan digital, ini datanya sudah sangat banyak ya. Juga untuk apa, weed detection dan manajemennya untuk peternak, irigasi ya. Ini sudah banyak contoh ya, apa, yang diteliti ya. Gimana, nah ini pesticide, nah ini yang apa, untuk weed, gulma ya.
Nah ini, lebih pada ke identifikasi atau klasifikasi ya, deteksi ya, monitoring ya. Kalau untuk pupuk dan itu sih banyak ya, untuk apa namanya, irigasi ini. Nah ini misalnya untuk irigasi, summary-nya nih ya. Nah, dengan algoritmanya ini ya, kemudian ini monitoring apa aja ya kan, atau tugasnya apa aja ya, ngapain. Kemudian ada apa, batasan-batasan ya, atau apa, persyaratan-persyaratan yang untuk apa namanya, dicapai ya. Nah, ini contoh-contoh for itunya, untuk autonomous mobile robots ya, dan bisa nyala untuk yang apa, ini yang ini ya, traktor-traktor, drone ya, dan untuk penyemprotan ya, ini traktor yang sudah apa, ada misalnya pengukur apa, kelembabannya di sini atau bergerak sendiri sudah dengan sistem GPS ya, positioning global positioning system ya, GPS sudah itu misalnya. Atau ini ya, ini untuk plantasan dan nanam di greenhouse ini kan, ini robot panen ya dan sebagainya. Ini juga ini ya robot penyangan gulma ini ya. Nah, saya kira itu ya yang sampai ke crop ya, dan juga sampai ke IoT ya, jadi climate condition ya, dan greenhouse atau mesin livestock ya. Kemarin apa namanya, sebentar dulu. Nah, ini livestock monitor manajemen ya, ternak ya. Kemudian apa, ini end to end farm management. Oh ya, ini juga ini yang terintegrasi ya. Predictive farms. Oh, banyak sekali ini. Nah, ini mesin itu. Oke, ini summary-nya. Ya, jadi contohnya sudah banyak ya. Bahkan sudah ada yang dijual nih, commercial available ya. Sudah dijual. Nah, ini tinggal dikunjungi ini, nanti kita bisa mungkin bisa beli itu dimodifikasi atau custom ya. Oke. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Permisi Pak, mohon maaf saya kelasnya tertinggal absen Pak. Kelas apa kamu? Yang Kelas A. belum kelas? Kelas A. Kelas A. Oke. Kelas B dulu ada nggak kelas B yang belum absen? Saya Pak. Saya Pak. Bentar ya, sebentar. Kelas B dulu ya. Bentar, saya buka. Oke, silakan sebut nama sama NIM-nya. Naufal juga NIM 076 Pak. 076. Saya Zahwa Aisyah Rahma, NIM 124 Pak. Kelas B ya? Iya. 124. Oke. Terus apa lagi? Saya Pak Astri Sabrina, NIM 110. Oke. Ada lagi? Kelas B yang belum? Ya semua ya? Berarti yang lain tidak hadir, oke.
Oke, terus yang kelas A sekarang. Saya Muhammad Diki NIM 05, Pak. Sebentar, belum dibuka. NIM 65. 05. Pak. Siapa tadi? Muhammad Diki NIM 05. Oh, 05. 65. Oke, ini. Terus siapa lagi? Saya Pak. Faiz NIM Arifuddin NIM 115 Pak. 115. Bawah ya. Siapa lagi? Sudah? Oke. Baik, kalau sudah, yang lain tidak hadir ya. Baik, ada pertanyaan untuk tema pada sore hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk kuliah sistem pertanian cerdas saya cukupkan ya untuk sore ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.